Jadi kalau pengelolaan sampah itu berhubungan dengan pola pikir. Pada saat pola pikir kita itu belum bisa berubah seperti yang kita harapkan terhadap pengelolaan sampah, nah itu biasanya terbentur. Jadi kalau semakin banyak orang, semakin banyak manusia, sampah itu semakin banyak. Saya Lambas Suta Barat. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari Bank Sampah Pematang Pudu Bersih. Bank Sampah ini berupa bentuk lembaga atau sebuah komunitas pengelolaan sampah. Bank Sampah ini berawal dari sebuah gerakan kepedulian lingkungan pemuda-pemuda di Koplapit yang dalam sebuah wadah Karang Taruna Kelurahan Pematang Pudu, di mana para pemuda ini, kami atau para pemuda di wilayah kita ini melihat begitu banyaknya tumpukan-tumpukan sampah yang berceceran di jalan. Nah, dari sana datang niat-niat baik anak muda yang selalu rutin dahulunya mengadakan gotong royong. Nah, di sana kita rutin gotong royong sekali sebulan atau 2 kali sebulan. Kita membersihkan sampah dan lingkungan sepanjang mulai dari Jalan Aman sampai ke Koplapit ini. Di sana kita membersihkan sampah tersebut. Nah, dari sampah-sampah tersebut ada yang bernilai atau berharga. Itu kita kumpulkan untuk menjadi sebagai bahan kita jual kembali untuk dana-dana operasional. Jadi pemerintah sebenarnya yang harusnya membentuk bank sampah, tapi berbeda dengan Bank Sampah Pematang Pudu. Bank Sampah Pematang Pudu ini yang berawal tadi yang saya katakan dari kelompok pemuda yang peduli lingkungan. Kita bentuk sebuah kelompok tadi, awalnya bernama Koplapit Bersih. Nah, Koplapit Bersih ini ada wadahnya, ada kelompoknya, ada ketuanya, bendahara, sekretaris. Seiring waktu berubah, kita bentuk menjadi Bank Sampah Pematang Pudu Bersih dan binaan CSR PT Chevron Pacific Indonesia. Kalau kita di sini sekarang yang terlibat penuh dia sekitar 5 orang. Ya, saya sebagai ketua. Anggota 4 orang. Tapi kalau di struktur pengurusnya kita komplit. Kendalanya kalau yang internal sebenarnya komunikasi kita terhadap sesama teman. Kalau dulu dia di sini kita sangat banyak. Jadi kita dulu mungkin sampai 50-an orang ada. Kita atau mereka melihat mungkin fashion masing-masing gitu. Jadi ada beberapa teman kita ini mungkin karena sebuah kesibukan, sebuah kebutuhan ekonomi sehingga udah kurang peran aktifnya di bank sampah. Nah, itu makanya mereka banyak yang berpindah fashion, berpindah kegiatan seperti itu. Ya, dulunya gitu sebenarnya berapa penghasilan, tapi nilainya mungkin kurang sesuai dengan kantong masing-masing. Ya, seperti itu. Karena nilai sampah ini sebenarnya secara ekonomi ada, tapi dia kecil kalau sampah ini. Nah, itu membuat mereka mungkin merasa kurang dan mereka harus memenuhi kebutuhan mereka juga masing-masing. Dan ada juga yang dapat pekerjaan yang lebih baik, tentu mencari yang lebih baik seperti itu. Itu kalau yang internalnya. Kalau eksternalnya, bank sampah ini kan dia kegiatan lingkungan awalnya. Jadi kita itu selalu bersosialisasi ke masyarakat. Jadi kalau pengelolaan sampah itu berhubungan dengan pola pikir. Pada saat pola pikir kita itu belum bisa berubah seperti yang kita harapkan terhadap pengelolaan sampah, nah itu biasanya terbentur. Biasanya akan kembali ke kebiasaan semula. Tentu mereka yang biasanya mau menabung sampah ke bank sampah, lama-lama hilang seperti itu. Kalau dana belum ada dari pemerintah, tapi kalau sokongan secara ini memang kuat, istilahnya mendukung secara, ya itu tadi saya sampaikan. Jadi pemerintah kita mungkin masih kekurangan anggaran untuk menciptakan kegiatan-kegiatan seperti ini, komunitas-komunitas bank sampah seperti ini. Harapan saya sebenarnya semuanya terlibat. Itu yang pertama. Kenapa saya katakan semua terlibat? Sampah ini berhubungan dengan sebuah kebutuhan. Jadi kalau semakin banyak orang, semakin banyak manusia, sampah itu semakin banyak. Nah, sampah itu kalau sudah jadi banyak, baru jadi masalah. Kalau dikit, tidak masalah.
Nah, itu masalah bersama. Makanya saya katakan semuanya harus terlibat terhadap pengelolaan sampah. Jadi kalau di masyarakat sampah ini mereka harus memulai memilah sampah minimalnya 3 pilihan. Yang pertama itu organik, yang kedua non-organik, kemudian yang ketiga residu. Nah, itu saja yang dapat dilakukan di rumah, itu sangat membantu terhadap pengelolaan sampah. Kalau di sini kita semua sebenarnya, jadi organik non-organik. Iya, ini anorganik. Jadi kalau yang ini dia dari plastik-plastik saset. Jadi iya, saset kopi. Jadi sampah itu di bank sampah yang nilainya kurang, nilai jualnya kurang, itu kita kreasikan agar nilainya berharga. Seperti itu. Ini kebetulan memang yang anorganik. Kalau yang ini dari minyak jelantah. Ya, minyak bekas kita buat jadi lilin. Ada pengolahan yang ke sabun? Sabun belum, kita belum. Kalau sabun kita belum produk. Bisa juga ya Bang? Bisa, sabun bisa. Kita sampah di sini sebenarnya dia ada yang dijemput dan ada yang diantar. Nah, jadi masyarakat itu setelah memilah di rumah, biasanya mereka akan berkomunikasi dengan kita, akan menghubungi Bank Sampah Pematang Pudu, dan ada yang memang harus dijemput, apalagi jumlahnya sangat banyak, itu akan kita jemput. Tapi apabila mereka pengen mengantar ke sini, mereka diantar. Tapi harapannya memang harus dipilah. Ya, jadi pada saat mereka tidak memilah di rumah, kita akan mengedukasi mereka di bank sampah. Nah, tempat ini juga, gudang kita ini memang salah satunya untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kalau bisa dilihatkan di sini, atau kita di sini sering kunjungan dari sekolah, dari ibu PKK, dari kelurahan-kelurahan. Pada saat mereka berkunjung atau komunitas juga mau berkunjung ke sini. Pada saat mereka berkunjung ke sini, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi mereka. Mereka akan melihat, oh di sini sampah apa, di sana sampah apa. Nah, di antara sampah-sampah itu juga kita lakukan lagi pemilahan. Jadi mereka melihat sendiri. Dengan rincinya pemilahan tadi, harganya pun akan lebih mahal. Sampah itu sebenarnya bernilai ekonomi. Tinggal kitanya mau tidak membuat itu jadi bernilai ekonomi. Ini mesin pencacah. Tujuannya untuk mengecilkan ukuran atau dimensi daripada sampah plastik. Sampah plastik ini untuk sampah plastik keras. Bagaimana nanti waktu kita pengepakan. Jadi yang biasanya ukurannya besar, setelah kita cacah pakai ini ukurannya hanya sekitar 1 cm, kita tinggal masukkan ke goni. Jadi pengirimannya bisa lebih banyak. Ya, ini donasi daripada Sepron, daripada kegiatan CSR Sepron terhadap Bank Sampah Pematang Pudu Bersih. Ini khusus sampah untuk elektronik dan logam. Nah, jadi kita di sini ada di sini seperti gadget gini kan, HP. Nah, ini nanti akan kita pilah kembali, kita pisahkan PCB-nya. Jadi dari sampah gadget kita tadi atau sampah barang elektronik tadi, kita lepaskan sisi plastiknya seperti ini. Ada sisi plastik, ada sisi PCB. Peruntukannya berbeda dan harganya berbeda. Dari sini sisi ininya yang lebih mahal, PCB-nya, karena di sini terdapat komponen-komponen yang lebih bernilai, bahkan ada kandungan emasnya. IC, ya IC terutama IC. Sirkuitnya itu biasanya ada kandungan emas. Kalau barang elektronik yang produk-produk sekarang ini berbeda dia dengan produk lama seperti ini. Nah, kalau ini kan dia berbeda dia. Nah, ini jarang menggunakan IC, adapun IC-nya biasanya IC biasa, beda seperti ini. Di sini kita pisahkan antara aluminium dan besi. Di sini dia. Nah, kita di sini menerima semua kertas. Hanya kertas tisu yang nggak diterima. Iya. Kertas rokok, kertas semua diterima di sini. Kertas rokok termasuk? Dia masuk. Itu masuk jenis duplek atau mic kita sebutkan di sini. Iya, sudah dipres. Ya. Ini tinggal dikirim dia ke pabrik dan di sana dicacah lagi. Ini sampah organik.
Jadi sampah organik kering seperti daun itu kita buat menjadi kompos. Ya. Langsung kita buat kompos di sini. Iya, di sini. Ini dia proses pengomposan ini. Ini baru sekitar berapa hari kita masukkan sampahnya. Sampai berapa hari biasanya? Kalau kompos dia sekitar 2 bulan. 2 bulan. Ya, lama prosesnya. Ini yang sudah jadi. Tapi ini belum kita ayak. Yang sana yang sudah ayak. Ini sudah diayak dia. Sengaja kita tutup karena ayam. Oh, yang di atas ini, Mas? Yang di atas ini dia sampah organik basah. Ini untuk pemeliharaan maggot. Nah, jadi ini kita buat kasih sampah buah. Jadi buah-buah busuk dari pasar atau dari rumah kita masukkan ke sini, sisa-sisa nasi untuk pakan maggot. Maggot itu untuk pakan ayam. Jadi sampah organik ini dia kita masukkan atau kita biarkan dia lalat hitam namanya atau BSF, Black Soldier Fly. Dia akan bertelur. Ini dia telurnya. Dia akan bertelur di sampah organik tadi. Nah, sampah organik itu akan dimakan belatungnya. Belatungnya akan kita manfaatkan untuk makanan ternak seperti ayam dan ikan. Itu salah satu teknik untuk penguraian atau pemakaian sampah organik menjadi pakan. Yang udah jadi berat itu, Bang? Iya, ini dia. Makan, ya? Kalau BSF itu dia nggak apa dia. Dia hidupnya hanya untuk bertelur, lalatnya. Jadi belatungnya yang berfungsi untuk mengurai sampah. Ini berarti mesin press, Bang, ya? Ya, ini mesin press. Hasil-hasil yang udah di-press. Ini yang sudah di-press. Ya? Ini mesinnya bantuan dari Chevron. Ya, dan ini masih sekitar sebulan. Masih baru. Serah terimanya tanggal 5 kemarin. Berarti Sebelum ini belum di-press. Paling dicacah, paling dipakingin seperti ini. Oke, apa? Lebih banyak sebenarnya kepuasan pribadi. Ya, kalau pencapaian prestasi sebenarnya belum, saya rasa nggak ada. Tapi kita merasa puas bisa berbuat terhadap lingkungan, bisa berbuat terhadap masyarakat. Kalau pencapaian mungkin dapat penghargaan, belum ada. Tapi bersama Chevron, kita memang Bank Sampah Pematang Putih selalu dihadirkan dalam kegiatan-kegiatan besar mereka. Baik itu kegiatan skala region Sumatera maupun nasional. Jadi Bank Sampah itu dulu sudah pernah diajak untuk berprestasi di acara IPA namanya, Indonesia Petroleum Association di Jakarta. Pada saat itu, tahun 2018, dibuka sendiri oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan tahun 2019 akhir, program Bank Sampah ini dipresentasikan oleh Vice President Chevron di Finlandia, program ini pada acara Hari Lingkungan Sedunia tahun 2019 akhir Desember. Iya, tapi makanya saya bilang tadi, kalau prestasinya kita nggak ada, hanya kebanggaan bisa berbuat itu aja sebenarnya. Saya sebenarnya seorang teknik, saya sarjana listrik. Dan saya bekerja dulu di Instrumen, sebuah perusahaan swasta, sebuah perusahaan asing yang menjadi bisnis Chevron. Ya mungkin ada passion saya di lingkungan ini gitu. Ada panggilan kita untuk bisa berbuat sedikit lah. Yang kita ini masih berbuat sedikit terhadap lingkungan dan masyarakat. Itu yang membuat kita merasa terpanggil atau bagaimana lah namanya. Harapan kita untuk pemerintah, ya anggaran tadi sebenarnya. Kalau dari pemerintah itu, pemerintah harus mulai menganggarkan agar komunitas-komunitas lingkungan atau pecinta lingkungan itu bisa diperbanyak lah, bisa kita harapkan menjadi pionir-pionir dan berperan serta di masyarakat. Ada dua hal sebenarnya, ada sisi baik, ada sisi buruk. Jadi kalau sisi buruknya sebenarnya pandemi ini biasanya Bank Sampah ini kan memproduksi karya, kreativitas. Jadi kreativitas kita selama 2 tahun terakhir memang nggak ada yang laku. Karena nggak ada pameran, nggak ada, banyak lah, nggak ada ini kegiatan-kegiatan ramai-ramai. Itu menimbulkan
berkurangnya orderan untuk kreativitas. Terus kita bekerja sama dengan sekolah dari dulu. Jadi kita yang banyak ngambil sampah sekolah ada sekitar 25-30 sekolah. Nah, tentu dengan tidak adanya aktivitas belajar, sampahnya juga tidak ada. Itu tadi sisi kurangnya gitu ya selama pandemi. Tapi sisi baik ada pandemi. Jadi selama pandemi sebenarnya dulu kan Indonesia masih mengimpor sampah. Jadi nilai rupiah sampah itu lebih murah kalau zaman dulu. Karena dari luar tuh kan diimpor, bahkan tidak dibeli sama Indonesia, hanya bayar transportnya seperti itu, kawan-kawan pendaur ulang. Kalau saat ini kan tidak boleh. Nah, jadi dengan tertutupnya akses keluar terhadap pengimporan sampah, harga atau nilai sampah itu lebih mahal. Itu sisi baiknya. Sisi baiknya di situ. Walaupun kita memang bersentuhan dari masyarakat jadi berkurang memang tonase sampah yang masuk, tapi harganya jadi lebih mahal. Nah, seperti itu dia. Ada nih sisi baiknya. Ada sisi baiknya dia. Ya, sudah dipilah kalau istilah bank sampah dipilah. Itu biasanya dibawa kemana? Kita tergantung harga juga. Tergantung harga. Sampah ini, sistem pengelolaan sampah itu, nilai ekonomisnya itu memang semakin banyak pengelolaan, semakin banyak proses, itu akan semakin murah. Nah, seperti itu. Dan semakin jauh juga tentu dia biaya yang kita keluarkan semakin mahal. Nah, jadi di sana kita bisa melihat revenue-nya atau bisa melihat sisi keuntungannya dari pemilahan. Bagaimana kita memilah serinci mungkin agar nilainya lebih mahal. Nah, dari segi transportasi atau jarak, bagaimana semakin dekat tapi harga bisa sesuai. Misalnya nih, harga di Pekanbaru nggak jauh beda sama di Medan. Tapi kalau transportasi tentu lebih mahal di Medan. Nah, jadi kita menjual ke Pekanbaru. Jadi pada saat harga memang jauh lebih mahal di Medan, kita kirim ke Medan, seperti itu. Sebenarnya kita bingung juga sebenarnya. Memang ada juga panggilan. Ada, kalau kita bilang sisi ekonomi dulu bank sampah ini sama sekali tidak ada apanya. Bahkan kita subsidi. Jadi pada masa-masa sulit sebenarnya justru kita juga ada juga pekerjaan lain pada saat itu. Jadi itulah yang kita subsidi ke bank sampah. Di situ apanya. Ya, pakai dana pribadi agar aktivitas selalu berjalan. Karena kita bagaimana ya, kita harus memberikan kemampuan kita agar ini selalu berjalan. Karena kita melihat sisi baik daripada kegiatan ini gitu. Itu masa-masa sulit. Masa-masa baiknya ya banyak yang peduli. Banyak yang peduli, terutama yang saya sampaikan tadi, PT Sepron sangat peduli. Mereka itu biasanya di luar daripada kegiatan-kegiatan ini, mereka tahu sebenarnya kegiatan ini nilai uangnya sangat minim seperti itu kan. Mereka akan memberikan juga kegiatan-kegiatan lain yang bisa ada nilainya gitu untuk menutupi kegiatan operasional di sini. Misalnya ada dikasih proyek, nah, seperti itu. Dulu Sepron itu seperti itu. Jadi mereka melihat mungkin lebih ke individunya memang benar, ke individu orang Sepronnya. Jadi mereka melihat mungkin kalau tidak ditopang, tentu akan tenggelam gitu. Jadi mereka mulai menopang dari sana. Hingga tahun lalu dan tahun ini kita diberikan fasilitas atau diberikan mesin, diberikan kendaraan, dan perlengkapan kerja untuk bank sampah Pematang Kudu Bersih. Pada bulan tanggal 5 kemarin sebenarnya kita ada kegiatan besar di sini. Kita dikunjungi sama Ibu Bupati, Ibu Kasmarni. Kita juga memberikan pesan-pesan seperti itu. Agar bagaimana kegiatan-kegiatan positif ini, ya bukan hanya bank sampah Pematang Kudu, bukan. Bank sampah yang lain akan kita bentuk menjadi banyak gitu. Bank sampah minimalnya di setiap kecamatan kita bentuk yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dan saya lihat pemerintah sebenarnya secara regulasi mendukung, tapi secara anggaran mungkin yang belum cukup. Dialokasikan untuk? Iya, mungkin belum pernah dialokasikan, atau mungkin memang masih kurang dananya gitu. Bisa aja. Jadi ke depan ada ya Bang ya? Iya, ya itu sangat mendasar. Kalau di bank sampah ini kita, program lingkungan ini kita melihat ada kepedulian-kepedulian, atau kita memotivasi orang untuk bisa lebih peduli. Nah, karena kalau saya melihat sebenarnya manusia-manusia ini hanya perlu dimotivasi. Kita ini, masyarakat ini hanya perlu dimotivasi untuk dapat berbuat lebih baik. Itu aja kalau menurut saya dengan dari bank sampah. Salah satu ya faktor lingkungan ya. Kalau lingkungan kita lihat setidaknya masyarakat tidak mau lagi membuang sampah yang bernilai ekonomis.
Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada beberapa orang yang bisa menggantungkan kehidupan di sini. Itu. Ya. Dan dia bank sampah ini, dia karena selalu berinteraksi sosial sama masyarakat, itu membuat mereka ada jalinan silaturahmi. Yang pertama sebenarnya kita itu memang dituntut harus peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap diri sendiri sebenarnya juga. Kalau kita melihat belakangan ini banyaknya hal-hal yang berhubungan dengan pencemaran atau musibah, itu biasanya berhubungan dengan kurang pedulinya kita terhadap lingkungan. Nah, ini menjadi sebuah kebiasaan baik tadi, yang misalnya nih kita menyarankan masyarakat memilah di rumah, itu kebiasaan baik itu sebaiknya memang harus kita mulai dan kita jadikan sebuah budaya. Itu harapan kita ke depan.